Om Swastiastu, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Baik, kami perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami mengenai akuntansi pembiayaan pemerintah. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kade Ayu Kurniastiani dengan NIM 2017-051225 di sini sebagai moderator, dan rekan saya Ikdim Ferdianto Utama Pandey dengan NIM 2017-051241. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama. Untuk pembahasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 2, Paragraf 50 mendefinisikan bahwa pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintahan, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil dari investasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Next. Kemudian ada jenis-jenis pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan terdiri dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Kemudian pengeluaran pembiayaan terdiri dari pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum negara atau pada saat terjadi pengesahan pemerintahan pembiayaan oleh bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh bendahara umum atau kuasa bendahara umum negara. Next. Kemudian ada klasifikasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum negara atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP berbasis aktual nomor 02 dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Kemudian yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Kemudian yang terakhir ada pembiayaan itu adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Next.
Yang ketiga yaitu ada pengakuan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 PSAP nomor 2, pembiayaan diakui pada saat yang pertama yaitu penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Yang ketiga, selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat atau diakui sebagai dalam pembiayaan itu. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis aktual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun penerapan peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan pada pasal 36 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis aktual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Oktober 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diundangkan Menkuman Pantralias Akbar pada tanggal 22 Oktober 2010 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123. Penjelasan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165. Next. Kemudian ada pengukuran penerimaan dan pembiayaan. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang, kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang, kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau kurs dengan Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan. Selain itu, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran penerimaan pembiayaan dengan penggunaan mata uang asing adalah yang pertama, penerimaan dan penarikan dalam mata uang asing yang langsung digunakan untuk membayar dalam mata uang yang sama dibukukan dalam rupiah dengan kurs tengah. Yang kedua, penerimaan atau penarikan dalam mata uang asing yang langsung untuk membayar transaksi dalam rupiah dibukukan dengan kurs transaksi dari BI atau bank umum bersangkutan. Yang ketiga, penerimaan atau penarikan dalam mata uang asing yang sesuai dengan komitmennya dalam mata uang asing yang diterima dalam rekening milik bendahara umum negara dibukukan dengan kurs tengah atau bank umum bersangkutan. Yang keempat, penerimaan atau penarikan dalam mata uang asing yang tidak sesuai dengan komitmennya yang diterima dalam rekening milik bendahara umum negara dibukukan dengan kurs transaksi. Yang kelima, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Yang keenam, dalam hal pembiayaan yang terkait dengan LRA, selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos silpa atau sikpa. Ketujuh, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih.
Sedangkan ketentuan yang terkait dengan penggunaan kurs di pengeluaran pembiayaan adalah satu, dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Yang kedua, dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli rupiah, maka transaksi mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. Dan yang ketiga, dalam hal tidak tersedia dana mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka yang pertama, transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi. Yang kedua, transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kemudian ada pencatatan akuntansi pembiayaan. Yang pertama, pencatatan akuntansi untuk pembiayaan dilakukan 2 kali karena transaksi ini akan dilaporkan di laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan operasional atau LO. Dalam akuntansi keuangan Pemda, pembiayaan dibagi menjadi 2, yakni penerima pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan memiliki saldo normal kredit. Artinya jika terjadi transaksi yang menambah penerima pembiayaan, maka akan dicatat di sisi kredit. Sebaliknya, jika terjadi transaksi yang mengurangi penerimaan pembiayaan, maka akan dicatat di sisi debit. Kemudian yang ketiga, pengeluaran pembiayaan memiliki saldo normal debit. Artinya jika terjadi transaksi yang menambah pengeluaran pembiayaan, maka akan dicatat di sisi debit. Sebaliknya, jika terjadi transaksi yang mengurangi pengeluaran pembiayaan, maka akan dicatat di sisi kredit. Pengungkapan pembiayaan. Dalam pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan terkait dengan pembiayaan harus diungkapkan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tunggal berakhirnya tahun anggaran. Yang kedua, penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang disahkan, penyertaan modal pemerintahan daerah. Yang ketiga, konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan yang didasarkan pada PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu informasi lainnya yang dianggap perlu. Kemudian ada pengukuran, yaitu yang pertama ada akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yang dimiliki dan membukukan penerimaan bruto tersebut. Akuntansi yang kedua yaitu akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Akuntansi pembiayaan itu. Pembiayaan itu adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan itu. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos silpa atau sikpa. Kemudian ada perlakuan akuntansi atas pembiayaan dana bergulir. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas akan dicantumkan dan dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan yang dicatat dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan atau investasi jangka panjang. Dengan demikian, dan bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non-permanen dan disajikan di neraca sebagai investasi.
Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Gede Murdianto Tomapandi akan melanjutkan presentasi dari Ayu Kurnia, yaitu transaksi dan jurnal pembiayaan. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan neto. Adapun transaksi penerimaan pembiayaan itu yang berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan adapun transaksi pembiayaan pengeluaran itu yang berasal dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman atau utang, dan pemberian pinjaman daerah. Transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang terjadi di PPKD sebagai Pemda. Hal ini dikarenakan sifat dan atau tujuan dari dilakukannya transaksi ini yaitu untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran daerah. Selain itu, dalam transaksi pembiayaan, di dalamnya akan melibatkan akun-akun likuiditas dana yang hanya terdapat di dalam neraca Pemda. Oleh karena itu, transaksi ini dicatat dan dilaporkan dalam LRA PPKD sebagai Pemda atau kantor pusat yang kemudian yang akan digabungkan dengan LRA SKPD lainnya yang akan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Transaksi pembiayaan penerimaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, yaitu pembiayaan penerimaan dicatat sebesar nilai brutonya atau tidak dikompensasikan dengan pengeluaran. Pembiayaan penerimaan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah. Kemudian ada transaksi dan jurnal penerimaan pembiayaan. Berikut merupakan dokumen sumber transaksi pembiayaan penerimaan yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi pembiayaan penerimaan, yaitu ada keterangan jenis transaksi, keterangan sumber dokumen sumber, dan keterangan lampiran dokumen sumber. Dalam keterangan jenis transaksi itu berisi penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya, berisi pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pada keterangan dokumen sumber itu berisi kopi surat perintah pemindahan bukuan, dan pada keterangan lampiran dokumen sumber itu berisi nota kredit bank. Kemudian transaksi dan jurnal pengeluaran pembiayaan. Akuntansi pembiayaan pengeluaran diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah. Berikut merupakan dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi pembiayaan pengeluaran, yaitu ada keterangan jenis transaksi yang berisi pengisian dana cadangan, pernyataan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman, dan pemberian pinjaman daerah. Dan keterangan dokumen sumber itu berisi surat perintah pencairan dana atau SP2D dan perda tentang dana cadangan. Lalu pada keterangan lampiran dokumen sumber itu berisi SPD dan SPM. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai akuntansi pembiayaan pemerintah. Maaf apabila dalam penyampaian